Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Egy Ramadi Putra, NPM 18351039 dari kelas 5D. Nah, pada tugas KKJ kali ini saya akan membahas tentang footprinting. Pertama, apa itu footprinting? Footprinting adalah proses mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang target. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai cara untuk masuk ke dalam sistem jaringan suatu organisasi. Jadi, footprinting adalah proses mengumpulkan informasi tentang sistem yang akan dilakukan hacking atau situs. Nah, footprinting sendiri adalah langkah awal dari penyerangan sebuah sistem. Penyerang mengubah informasi sensitif yang tersedia di publik. Dengan informasi-informasi tersebut, dia dapat menggunakan teknik seperti social engineering, serangan ke jaringan, dan berbagai macam serangan yang dapat mengakibatkan kerugian finansial dan kerugian di sisi lainnya. Jadi, ini adalah langkah awal sebelum melakukan hacking terhadap sebuah sistem. Nah, footprinting sendiri terbagi dua. Yang pertama adalah inner footprinting, yang mana inner footprinting adalah pencarian informasi terhadap suatu situs di mana Anda berada dalam jaringan komputer tersebut. Jadi, untuk melakukan inner footprinting, kita harus berada dalam suatu jaringan sama dengan situs yang akan dilakukan hacking. Dan yang kedua adalah outer footprinting. Outer footprinting adalah pencarian informasi terhadap suatu situs di mana Anda tidak berada di dalam jaringan komputer target. Outer footprinting ini sendiri kebalikan dari inner footprinting, yang mana inner footprinting harus berada dalam satu jaringan, sedangkan outer footprinting tidak harus dalam berada satu jaringan yang sama. Jadi kita bisa melakukan hacking tetapi tidak perlu melakukan atau masuk ke dalam jaringan yang sama. Nah, di sini saya akan mencari dua domain. Yang domain telah saya cari adalah spacex.com, yang kedua wing.com, dan melakukan perintah footprinting yang pertama WUIS, kemudian Dimitri, dan yang ketiga TCP traceroute. Oke, kita lanjut. Pertama kita akan melakukan perintah WUIS terhadap domain spacex.com dan boeing.com. Pertama masuk ke dalam terminal, masuk ke dalam folder root, pertama-tama lakukan perintah WUIS. Nah, dalam perintah WUIS ini terdapat juga beberapa bagian. Kita bisa langsung menggunakan WUIS kemudian alamat domain, atau bisa juga WUIS min-h kemudian alamat domain atau alamat IP, min-p, dan masih banyak lagi. Ini tergantung kita ingin melihat apa, seperti melihat level spesifikasi MAC-nya, atau ketika kita menggunakan min-a, maka kita bisa melihat seluruh database mirror dari domain tersebut, atau min-s melihat dari database mirror from pencariannya, dan masih banyak lagi. Nah, pertama kita akan melakukan WUIS dan langsung alamat domain WUIS SpaceX. Nah, ketika melakukan perintah WUIS dan langsung ke dalam alamat domain, maka kita dapat menampilkan domain name-nya, kemudian registrasi domain ID, registrasi WUIS server, registrasi URL, kapan diupdate, kapan dibuat, dan kapan expired date dari domain tersebut. Nah, selain menggunakan langsung dari WUIS kemudian alamat domain, kita juga bisa menggunakan langsung ke alamat IP dari domain tersebut. Misalnya kita clear dulu, kita lihat IP dari alamat domain tersebut. Nah, ini bukan IP address dari spacex.com. Kemudian kita copy, kemudian WUIS IP address. Nah, kita klik enter. Dia juga menampilkan informasi-informasi mengenai alamat domain atau IP address dari SpaceX tersebut, tetapi di sini lebih spesifik daripada langsung menggunakan alamat domain tadi. Atau bisa juga dilihat seperti berbeda tampilan.
Kita lanjut clear dahulu. Nah, setelah melakukan WHOIS kemudian alat domain, kita bisa juga melihat yang lainnya. Di sini misalkan kita akan melihat sebuah mirror database dari domain SpaceX. Kemudian kita clear. Kemudian melakukan WHOIS min a spacex.com. Di sini tidak ditemukan database. Tapi bagaimana jika kita menggunakan alamat IP address-nya? WHOIS min a kemudian paste. Nah, ini merupakan sesuatu yang berhubungan dengan database dari SpaceX jika kita menggunakan alamat domain. Nah, terdapat perbedaan jika kita menggunakan alamat domain saja atau menggunakan IP address dari alamat domain tersebut. Nah, kita lanjut ke domain berikutnya, yaitu boeing.com. Pertama kita melakukan WHOIS dan alamat domain. Nah, di sini juga menampilkan informasi-informasi mengenai alamat domain dari boeing.com seperti registrasi name, registrasi domain, kemudian registrasi status, registrasi organization seperti ini The Boeing Company, kemudian registrasi PON, negara, sini US, kemudian kota, seal badge, provinsi CA, dan masih banyak lainnya seperti nomor fax. Kemudian kita clear. Kemudian lakukan WHOIS. Kemudian coba kita lihat dengan menggunakan IP address dari boeing.com. Copy terlebih dahulu. Ctrl C. Kemudian WHOIS. Paste. Nah, ini data yang ditampilkan dari IP address boeing.com seperti org text handle dan masih banyak lainnya. Nah, jika yang pertama tadi kita menggunakan WHOIS min a, selain menggunakan satu perintah, kita juga bisa langsung menggabungkan beberapa perintah sekaligus. Misalnya kita menggunakan WHOIS min L, yang mana L ini merupakan level spesifikasi. Kemudian menggunakan misalnya D, yang mana connect ke server host. Kemudian kita cari lagi dari misalnya T. Nah, kita di enter. Kemudian alamat domain. Nah, ini akan menampilkan dari tampilan dari ketiga perintah tersebut. Kemudian bagaimana kita jika menggunakan boeing.com dengan jaringan IP address. Ini tidak diketahui objek type, atau ini salah IP flag concept.
Oke, clear. Nah, kita lanjut. Yang kedua adalah perintah Dimitri. Nah, apa itu Dimitri? Dimitri adalah sebuah tool yang terdapat pada Kali Linux dengan tujuan untuk mendapatkan atau mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi mengenai sebuah domain tersebut. Tool ini berbasis open source. Ini juga bisa dijalankan pada OS Linux lainnya. Nah, di sini misalkan kita menggunakan Dimitri Minha. Nah, sini terdapat beberapa tool. Ini yang pertama O untuk save output, kemudian I perform log the IP address, dan masih bisa dilihat lainnya, masih banyak. Kita clear. Misalkan di sini kita buat Dimitri Nah, sebelum melakukan proses Dimitri, hal yang pertama kita cari adalah IP address tersebut. Jika kita menggunakan domain misalnya Dimitri dan IC domain, tampilannya akan seperti ini. Hampir sama seperti WIS tadi, tetapi pada Dimitri ini tampilannya akan lebih lengkap atau informasi yang disajikan lebih lengkap daripada WIS tersebut. Nah, bahkan pada Dimitri sendiri kita bisa melakukan save terhadap informasi yang kita dapatkan tadi, kemudian kita save dalam bentuk folder txt. Di sini misalkan kita contoh Dimitri. Nah, kita mencari sebuah UIS dari IP addressnya min.i, kemudian domain w, kemudian mencari subdomainnya, dan terakhir misalnya email address. Kemudian info untuk melakukan save output dan alamat domain dulu. Di sini misalkan spacex.com, kemudian min.o. Ini misal kita namakan spacex .txt. Setelah kita enter, dan mencari. Nah, jika telah selesai, maka saat kita melakukan masuk ke dalam folder di Linux, sini sudah terdapat spacex.txt. Nah, ini merupakan data yang kita cari tadi. Setelah melakukan min.o, maka data tersebut akan langsung tersimpan pada folder file manager dan tidak perlu melakukan is lagi atau melakukan Dimitri untuk melihat data kembali. Kita cukup membuka file yang telah dibuat tadi. Nah, kemudian clear. Selanjutnya kita melakukan Dimitri pada alamat boeing.com.
SpaceX TXT. Kemudian jika kita tidak tambah SpaceX atau TXT setelah kita enter, lakukan pencairan. Nah, jika data telah selesai dicari dan lakukan printing, kita buka File Manager. Di sini SpaceX-nya langsung terbuat dalam folder TXT tanpa kita membuat extension-nya, karena extension dibuat otomatis menjadi dalam folder TXT. Ini merupakan dari email address, dari Max America Fans, UA. Nah, domain name boeing.com ini merupakan dari boeing.com yang telah kita cari tadi. Nah, selanjutnya setelah Dimitri, kita bisa melakukan TC trace route, yang mana fungsi ini berfungsi untuk perintah untuk menunjukkan rute yang dilewati paket sebelum mencapai tujuan. Jadi dari mana saja paket tersebut pergi sebelum sampai ke tujuannya, atau rute yang dilewati mana saja. Di sini modul, kita bisa min n alamat IP target, dan masih banyak lainnya. Kita langsung ke contoh. Misalnya kita akan menggunakan TCP trace min n alamat IP target. Nah, bagaimana kalau alamat IP ini diganti dengan domain? Apakah bisa? Kita clear. Kemudian TCP trace route, kemudian min n, alamat domainnya misalnya SpaceX x.com. Nah, tanpa melalui IP address langsung, di sini kita bisa langsung dapatkan sampai mana saja dia melaluinya, atau rute mana saja dilalui sebelum sampai ke SpaceX.com, di mana IP addressnya 10.22.151.100.2133 menggunakan 30 hoops max. Mana jika untuk perintah TCP sendiri, di sini kita bisa menggunakan I untuk interface, F untuk first deal, kemudian T untuk toast, Q untuk number of query, kemudian max TTL-nya, source port, dan masih banyak lainnya. Nah, jika kita menggunakan min n untuk SpaceX, kita lanjutkan menggunakan untuk Boeing, kita gunakan misalkan min m. Kita lihat dulu. Nah, kita contohkan min n juga, min n, kemudian boeing.com. Nah, kita lanjutkan perintah selanjutnya, yakni F. Kemudian untuk first TTL-nya kita jadikan untuk 3. Karena first TTL menjadi 3, maka tidak menggunakan port F3. Harus menggunakan min dahulu, baru bisa dijalankan. Nah, di sini terdapat 30 hoops max 3. Bisa dilihat perbedaannya. Mana jika menggunakan 30 hoops max, yang pertama dilakukan adalah langsung ke 3. Jika sini adalah melakukan dari 1. Jika kita menggunakan min 3, maka akan langsung melakukan ke 3. Open. Oke, kita clear.
Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.